Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 13. Panglima pelayan dalam itu terdiam sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah. Aku akan menunggu. Tetapi kau jangan lengah. Mahisa Agni adalah orang yang luar biasa. Mungkin ia dapat berbuat sesuatu yang sama sekali tidak kita duga sebelumnya. Baiklah. Aku sudah menyiapkan sepasukan terpilih untuk mengawasi isi halaman istana, terutama bangsal Mahisa Agni. Sebenarnya lah bahwa aku sudah menduga bahwa kau akan memasuki halaman di malam hari. Sebaiknya kau percaya kepadaku, bahwa di setiap sudut halaman ini telah bersiap-siap pengawal-pengawal pilihan. Terima kasih. Meskipun kau yakin bahwa Mahisa Agni tidak berbuat apa-apa di sini, ternyata kau sudah bersiap juga." Senapati itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak mengucapkannya meskipun di dalam hatinya ia berkata, "Tuanku Tojayalah yang menjadi ketakutan. Bukan aku." Pelayan dalam yang memegang panji-panji dan tunggul kerajaan itu pun kemudian pergi ke bangsal di sebelah bangsal induk yang kemudian dipergunakan oleh Tohjaya itu. Bersama para pengawalnya itu pun kemudian beristirahat sambil menunggu fajar. Ternyata bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan yang melelahkan. Bukan saja karena jarak yang jauh, tetapi juga karena hati yang tegang penuh kecurigaan. Sisa malam itu terasa menjadi sangat panjang. Panglima itu sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Namun rasa-rasanya matahari menjadi sangat lambat terbit, sehingga karena itu, maka ia pun menjadi sangat gelisah. Bahkan kadang-kadang ia bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam biliknya. Kemudian duduk sejenak, berbaring dan bangkit lagi berjalan mondar-mandir. Namun akhirnya terdengar juga kokok ayam jantan bersahutan. Ketika panglima itu keluar dari bangsalnya dilihatnya cahaya kemerah-merahan sudah membayang di ujung timur. Rasa-rasanya tidak sabar lagi ia menunggu. Karena itu maka ia pun segera mengirimkan seorang utusan untuk menjumpai senapati yang bertugas. Apakah ia sudah sepantasnya menghadap? Senapati itu pun kemudian berpesan, agar panglima itu bersiap-siap. Ia akan menyampaikannya kepada Tuanku Tohjaya. Demikianlah maka sejenak kemudian, utusan senapati itu sudah menemui panglima pelayan dalam untuk menyampaikan pesan bahwa Tohjaya sudah dapat menerimanya. Tetapi jangan dibawa Mahisa Agni itu dahulu, pesan utusan itu. Panglima pelayan dalam yang membawa panji-panji dan tunggul kerajaan itu pun dengan tergesa-gesa mempersiapkan dirinya. Ia merasa bahwa sebagai seorang panglima yang baru, tugasnya sudah dapat diselesaikan sebaik-baiknya sehingga ia akan dapat menghadap dengan kepala tengadah. Bersama beberapa pengawalnya panglima itu pun kemudian pergi ke bangsal induk di tengah-tengah halaman istana. Bangsal yang dikelilingi oleh kolam yang berair bening. Bangsal yang semula dipergunakan oleh Anusapati. Silahkan menghadap di bangsal itu. Tidak perlu menunggu Paseban. Tuanku Tojaya pun segera ingin mengetahui apakah kau sudah berhasil. Tentu, sahut panglima itu. Aku tidak pernah gagal. Apalagi dengan panji-panji dan tunggul kerajaan. Senapati yang sedang bertugas itu pun mengerutkan keningnya. Namun ia tidak memberikan tanggapan apapun juga. Dalam pada itu, panglima itu pun kemudian naik ke bangsal lewat sebuah jembatan kecil di atas kolam yang mengelilingi bangsal itu. Para pengawalnya berada di luar regol selain seorang yang membawa panji-panji dan tunggul kerajaan. Di ruang tengah Tohjaya sudah menunggunya dengan gelisah. Karena itu, ketika panglima itu memasuki ruang depan, dengan tergesa-gesa Tohjaya pun segera memanggilnya. "Suruh masuk kemari," perintahnya kepada seorang pelayan dalam yang sedang bertugas. Pelayan dalam itu pun kemudian menyampaikannya kepada panglimanya, bahwa Tuanku Tohjaya sudah berkenan menerimanya di ruang tengah. Ketika panglima itu memasuki ruangan, dilihatnya Tohjaya duduk di atas sebuah batu berukir beralaskan kulit harimau berbelang-belang. Wajahnya yang tegang membayangkan kegelisahan di hatinya. "Ampun tuanku," berkata panglima pelayan dalam itu. "Hamba sudah menghadap." "Bagaimana dengan Mahisa Agni?" "Hamba sudah membawanya tuanku. Setiap saat Mahisa Agni dapat tuanku panggil menghadap. Ia berada di bangsalnya di bawah pengawasan yang kuat." "Apakah ia datang sebagai orang yang bebas?" "Hamba tuanku."
Ia harus ditangkap. Mahisa Agni adalah orang yang paling berbahaya bagi kedudukanku sekarang. Ia adalah orang yang tidak ada tandingnya. Dan ia adalah orang yang mempunyai pengaruh yang kuat. Panglima itu mengerutkan keningnya. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, Tojaya sudah mendahuluinya. Kerahkan semua orang yang memiliki kemampuan tertinggi. Betapapun dahsyatnya ilmu Mahisa Agni, namun melawan sepasukan prajurit pilihan, para senapati dan panglima, ia tidak akan dapat meloloskan dirinya lagi. Tuanku, panglima itu pun dengan tergesa-gesa mencoba menyela. Ampun tuanku. Apakah hamba dapat memberikan sedikit gambaran tentang Mahisa Agni dan kedudukannya di Kediri? Tojaya mengerutkan keningnya, lalu. Apa yang akan kau katakan? Tuanku, sebenarnya lah bahwa hamba telah melihat pengaruh Mahisa Agni itu di Kediri. Apa yang kau lihat? Tuanku, berkata panglima itu. Adalah di luar dugaan hamba bahwa Mahisa Agni di Kediri mempunyai wewenang seperti tuanku Tojaya sendiri. Itu adalah kesalahan Kakanda Anusapati. Hamba tuanku. Agaknya tuanku Anusapati terlampau percaya, atau dengan sengaja membesarkan Mahisa Agni. Kekuasaannya hampir seperti kekuasaan seorang raja. Meskipun keturunan Sri Rajasa di Kediri masih berkuasa di dalam lingkungan keluarga dan istana, serta sedikit kekuasaan di dalam adat dan tata kehidupan, namun sebenarnya lah bahwa Mahisa Agni lah yang menguasai segala-galanya. Agaknya Mahisa Agni sudah mendengar apa yang terjadi di Singasari sehingga ia telah menyiapkan suatu pameran kekuatan yang mengasyikkan. Kekuatan prajurit? Hamba tuanku. Kekuatan prajurit yang diberikan oleh tuanku Anusapati melampaui dugaan hamba. Apa saja yang diperlihatkan kepadamu? Panglima pelayan dalam itu pun kemudian menceritakan pameran kekuatan di alun-alun Kediri. Prajurit Singasari yang kuat, pasukan keamanan di Kediri dan seorang yang menyebut dirinya bernama Pati-Pati, bekas seorang panglima di masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung. Seorang panglima pada masa pemerintahan Tumapel, Tojaya mengulang. Hamba tuanku. Tentu orang itu sudah tua. Hamba tuanku. Sudah melampaui setengah abad. Tetapi ia masih tetap nampak segar. Tojaya menggeretakkan giginya. Ditatapnya panglima itu sejenak, lalu katanya. Apakah maksudnya dengan menampilkan orang bernama Pati-Pati itu? Hamba kurang tahu tuanku. Tetapi Pati-Pati yang juga bernama Witantra itu adalah seorang panglima yang sangat disegani saat itu. Mungkin Mahisa Agni ingin meyakinkan bahwa kekuatannya di Kediri dapat mengimbangi kekuatan seluruh Singasari. Nama Pati-Pati, bekas seorang panglima di masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung. Omong kosong. Kediri, apalagi kota Kediri saja, adalah bagian kecil dari seluruh Singasari. Jika aku berniat, maka untuk menggilas Kediri aku tidak memerlukan waktu 5 hari. Panglima itu mengangkat wajahnya sejenak. Namun kepala itu pun segera tertunduk kembali. Sebenarnya lah bahwa ia meragukan keterangan Tojaya. Singasari memang besar, tetapi apakah seluruh Singasari meyakini kebesaran Tojaya? Panglima itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sendiri merasa heran, bahwa tiba-tiba saja ia meragukan kekuasaan Tojaya. Di luar sadarnya ia berpaling, memandang panji-panji dan tunggul yang dibawanya ke Kediri. Panji-panji dan tunggul itu adalah pertanda limpahan kekuasaan Tojaya. Tetapi sampai betapa jauhnya kekuasaan Tojaya itu sendiri atas Singasari yang besar ini. Yang dapat dilihatnya kekuasaan Tojaya barulah di dalam lingkungan istana dan kota Singasari saja. Tetapi bagaimanakah sikap para senapati yang terpisah dan ditempatkan di kota-kota lain, di pesisir dan sikap para aku, buyut dan rakyat seluruhnya? Namun dalam pada itu Tojaya itu pun berkata, Mahisa Agni harus ditangkap. Siapapun yang akan membelanya harus dimusnahkan. Tuanku, berkata panglima itu. Hamba melihat sendiri apa yang terjadi di Kediri. Kau adalah seorang panglima. Kau dapat memerintahkan senapati di dalam lingkunganmu yang bertugas di Istana Kediri dan di Istana Mahisa Agni untuk bersikap lain. Panglima pasukan Medan pun dapat berbuat serupa, sehingga Mahisa Agni akan kehilangan kewibawaannya. Jika setiap senapati menjalankan perintah panglimanya, maka apa artinya Mahisa Agni bagi Singasari? Itulah yang meragukan tuanku. Wajah Tojaya menjadi merah. Kau adalah seorang panglima. Dan kau meragukan kesetiaan senapati-senapatimu.
Ampun tuanku. Hamba adalah seorang panglima yang baru. Jika tidak ada kesetiaan atas perintah hamba, maka itu adalah kelanjutan dari sikap mereka yang dahulu. Apalagi di Kediri di dalam susunan pemerintahan Tuanku Anusapati, Mahisa Agni memiliki kekuasaan tunggal yang mewakili mahkota sehingga para senapati di dalam tata pemerintahan sehari-hari tunduk pada perintah Mahisa Agni. Tetapi aku berpendapat lain. Tidak ada kekuasaan lain di Kediri. Semua senapati harus tunduk kepada panglimanya masing-masing. Aku tidak memerlukan seorang Mahisa Agni. Tetapi perubahan itu memerlukan waktu di dalam pelaksanaannya Tuanku. Hamba mengerti bahwa Tuanku dapat mengambil kebijaksanaan itu. Tetapi tidak sekarang dan begitu tiba-tiba. Tohjaya menjadi semakin marah. Namun ia dapat mengerti keterangan panglimanya itu, sehingga karena itu maka ia pun menggeram. Aku akan mengumumkan perubahan ini secepatnya. Tetapi aku tidak akan melepaskan Mahisa Agni pergi. Jika ada senapati yang tidak mau tunduk kepada perintah para panglimanya masing-masing, maka itu adalah suatu pengkhianatan. Benar Tuanku. Itu adalah suatu pengkhianatan. Tetapi jika pengkhianatan itu terlampau kuat, maka itu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Hamba masih belum yakin bahwa persoalannya dapat diatasi dalam waktu singkat. Sedang Tuanku masih harus mempertimbangkan kesetiaan para aku dan para buyut yang juga mempunyai kekuatan keprajuritan di luar susunan keprajuritan Singasari. Kekuatan mereka tidak berarti. Tuanku harus ingat, bahwa pemerintahan Tumapel yang kecil di bawah Tuanku Sri Rajasa sebelum memerintah Singasari sepeninggal aku Tunggul Ametung telah berhasil mengalahkan Kediri yang besar. Karena itu, Tuanku sebaiknya selalu memperhitungkan kekuatan para aku di wilayah Singasari sekarang, agar tidak terulang kembali peristiwa yang pahit bagi Kediri. Tohjaya merenungi kata-kata Panglima itu. Namun kemudian ia membentak. Kau jangan mengajari aku. Aku selalu mendengar laporan tentang seluruh wilayah Singasari. Sejak aku belum menjadi seorang maharaja seperti sekarang, aku sudah menempatkan orang-orangku di seluruh wilayah Singasari sehingga aku yakin bahwa mereka kini akan tetap tunduk kepadaku. Panglima itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba untuk menindas keraguan-raguan yang tiba-tiba saja berkembang di dalam hatinya. Sebelum ia pergi ke Kediri dan sebelum ia bertemu dan berbicara dengan Mahisa Agni, hatinya sudah dibayangi oleh kecemasan bahwa ia akan menghadapi perlawanan di Kediri. Tetapi ketika ia melihat langsung kekuatan di Kediri meskipun ternyata tidak mengadakan perlawanan apapun, namun hatinya justru menjadi semakin berdebar-debar dan cemas. Menurut penilaiannya Kediri justru diam karena yakin akan kekuatannya. Setiap saat mereka dapat bertindak sesuatu untuk memaksakan kehendak mereka. Karena Panglima itu tidak segera menyahut, maka Tohjaya pun membentaknya pula. Hi, kenapa kau diam saja? Apa pendapatmu tentang Mahisa Agni? Hamba sudah menyatakan pendapat hamba. Persetan, Tohjaya menggeram. Tetapi ia mulai berpikir tentang kekuatan prajurit Singasari sendiri yang berada di Kediri. Agaknya memang berbeda dari laporan yang disampaikan kepadanya, bahwa kekuatan yang perlu diperhatikan di Kediri adalah Mahisa Agni sebagai pribadi. Tetapi menurut laporan Panglima itu, kekuatan di Kediri adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Apakah laporan-laporan yang lain juga meragukan seperti ini? Bertanya Tohjaya di dalam hatinya. Karena itu maka katanya kemudian. Aku akan memanggil para Panglima. Aku akan berbicara tentang Mahisa Agni. Kau tetap di sini untuk memberikan gambaran seperti yang kau katakan tentang Kediri. Dan biarlah Mahisa Agni tetap berada di bangsalnya sampai aku memanggilnya. Aku akan mengirimkan utusan agar memerintahkan kepada Mahisa Agni untuk tetap berada di bangsal itu. Setiap saat aku memerlukannya ia harus segera datang. Suatu cara yang baik untuk menahannya Tuanku, sahut Panglima itu. Tohjaya pun kemudian mengirimkan seorang prajurit untuk menyampaikan perintahnya kepada Mahisa Agni agar ia tetap berada di tempat karena setiap saat ia memerlukannya. Sedang beberapa orang prajurit yang lain diperintahkannya untuk memanggil para panglima dan senapati terpenting di Singasari. Ketika perintah itu sampai kepada Mahisa Agni, maka Mahisa Agni pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada prajurit itu, apakah itu berarti bahwa aku tidak boleh keluar dari bangsal ini? Ampun Tuanku Mahisa Agni. Hamba tidak mengerti maksud perintah itu selain menyampaikannya seperti bunyi yang diucapkan oleh Tuanku Tohjaya. Iya, iya.
Kau tentu tidak dapat memberikan arti perintah itu sendiri. Baiklah. Aku akan mematuhi perintahnya. Tetapi katakan kepada Tuanku Tohjaya, bahwa aku akan pergi menengok Tuan Putri Kendedes yang menurut pendengaranku menjadi semakin lemah. Hamba Tuanku. Tuan Putri Kendedes memang sudah semakin lemah. Apalagi sepeninggal Tuanku Anusapati. Tidak ada lagi kehendaknya untuk bertahan, sehingga kadang-kadang keadaannya sangat mencemaskan. Apakah yang sudah dilakukan oleh Tohjaya? Prajurit itu terdiam sejenak. Aku sudah tahu jawabnya justru karena kau diam. Hamba Tuanku. Tetapi Tuanku Mahisa Wongateleng hampir tidak pernah beranjak dari sampingnya. Dan adik-adiknya. Mereka semuanya menunggui dengan tekun. Dan mereka adalah hiburan yang paling baik bagi Tuan Putri Kendedes dalam saat terakhirnya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Meskipun prajurit itu tidak menyebutnya, tetapi Mahisa Agni dapat membayangkan bahwa Kendedes yang berkali-kali kehilangan orang-orang yang dicintainya itu telah kehilangan segalanya. Juga kehilangan nafsunya untuk tetap hidup. Aku akan menengoknya, berkata Mahisa Agni. Prajurit itu mengerutkan keningnya, lalu. Tetapi, ampun Tuanku. Pesan Tuanku Tohjaya, Tuan tidak boleh meninggalkan bangsal ini. Mahisa Agni tertawa kecil. Katanya. Katakan kepada Tuanku Tohjaya, bahwa Mahisa Agni akan pergi ke bangsal Tuan Putri Kendedes untuk menengoknya. Aku tidak akan melarikan diri. Jika setiap saat Tuanku Tohjaya memerlukan aku akan menghadap. Jika aku tidak berada di sini, berarti aku ada di bangsal Tuan Putri. Tetapi, prajurit itu termangu-mangu. Tidak apa-apa. Kau sampaikan saja pesan ini, seperti kau menyampaikan perintah itu kepadaku. Prajurit itu bingung sejenak. Ia tidak mengerti maksud Mahisa Agni, sehingga untuk sejenak ia tidak dapat berkata apa-apa. Mahisa Agni melihat kebingungan itu. Lalu katanya, "Sudahlah, jangan bingung. Kembalilah kepada Tuanku Tohjaya dan katakan bahwa aku akan menjunjung perintahnya. Tetapi bahwa Mahisa Agni akan pergi lebih dahulu ke bangsal Tuan Putri Kendedes." "Tuan," berkata prajurit itu. "Hamba benar-benar tidak mengerti. Hamba hanya menyampaikan perintah Tuanku Tohjaya, seorang yang kini telah menjadi seorang maharaja di Singasari meskipun hari penobatannya secara resmi masih akan ditentukan dalam waktu yang dekat. Tetapi hamba kira perintah itu sama sekali tidak boleh diartikan lain atau diberi perubahan bagaimanapun bentuknya." "Kau adalah prajurit yang baik," berkata Mahisa Agni. "Aku pun mengerti bahwa perintah itu berarti bahwa aku harus menunggu di sini sampai Tuanku Tohjaya memanggil. Tetapi barangkali aku dapat memanfaatkan waktu sebelum aku harus menghadap. Dan sampaikan saja, aku berada di bangsal Tuan Putri Kendedes, jika aku tidak ada di sini." Prajurit itu masih saja termangu-mangu. Sebelum ia sempat berkata apapun juga Mahisa Agni melangkah mendekatinya. Sambil menepuk bahunya ia berkata, "Sudahlah. Jangan pikirkan apapun lagi. Pergilah menghadap Tuanku Tohjaya." Prajurit itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian meninggalkan bangsal Mahisa Agni dan kembali menghadap Tohjaya menyampaikan pesan Mahisa Agni. "Gila. Ia sudah membantah perintahku," teriak Tohjaya. "Apakah tidak kau katakan bahwa itu adalah perintah kekuasaan tertinggi di Singasari sekarang?" "Hamba sudah mengatakan Tuanku." "Jadi bagaimana?" Tuanku Mahisa Agni hanya tertawa saja sambil mengatakan bahwa ia akan tetap pergi ke bangsal Tuan Putri Kendedes. "Gila. Apakah tidak ada prajurit yang menjaganya?" Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Lalu jawabnya, "Hamba kira penjagaan di sekitar bangsal itu ada Tuanku. Tetapi hamba tidak tahu perintah apakah yang sudah diberikan oleh para senapatinya kepada mereka, karena hamba tidak termasuk di dalam pasukan yang bertugas di bangsal itu." "Aku sudah tahu," bentak Tohjaya, lalu katanya kepada Panglima Pelayan Dalam. "Apa perintah senapati bagi para prajuritnya?" Prajurit itu tidak dapat berbuat lain. "Bukankah hamba baru datang dari Kediri Tuanku? Tetapi menurut pembicaraan kami terdahulu, mereka hanya sekedar mengawasi Mahisa Agni." Wajah Tohjaya menjadi tegang. Namun sejenak ia justru berdiam diri. Ia sendiri tidak mengerti, apakah yang harus dilakukan oleh para prajurit jika Mahisa Agni benar-benar meninggalkan bangsalnya.
Dalam pada itu, selagi Tohjaya termangu-mangu, maka beberapa orang senapati dan panglima telah datang menghadapnya. Seperti yang diperintahkannya, maka para panglima dan senapati itu harus datang secepatnya untuk berbicara tentang Mahisa Agni dan tindakan-tindakan yang akan mereka ambil. Agaknya Tohjaya tidak mau membuang waktu. Apalagi karena prajurit yang menyampaikan pesan kepada Mahisa Agni mengatakan bahwa Mahisa Agni tidak menghiraukan perintah Tohjaya itu. "Apakah kita akan menangkapnya?" bertanya Tohjaya kepada para senapati dan panglima. Tidak seorang pun yang menjawab. Yang sebenarnya mereka tunggu adalah sebuah perintah. Bukan sebuah pertanyaan. Apa pendapat kalian?" Tohjaya itu membentak. Sejenak para panglima dan senapati itu saling berpandangan. Akhirnya mereka seakan-akan memusatkan perhatian mereka kepada panglima pelayan dalam yang telah membawa Mahisa Agni dari Kediri. Panglima pelayan dalam itu pun merasa bahwa mereka menunggu keterangan daripadanya. Tetapi panglima pelayan dalam yang membawa panji-panji dan tunggul kerajaan ke Kediri itu tidak berani melakukannya sebelum mendapat perintah dari Tohjaya. Tetapi Tohjaya pun menyadari persoalannya sehingga katanya, "Katakan kepada mereka, apa yang kau lihat di Kediri, dan kemudian kita akan memutuskan apakah yang sebaiknya kita lakukan atas Mahisa Agni." Sekali lagi panglima pelayan dalam itu menceritakan tentang Mahisa Agni. Sikapnya, wibawanya, dan kemudian kesiagaannya. Panglima itu pun menceritakan jumlah prajurit di Kediri yang ternyata melampaui perhitungan mereka. Apalagi kehadiran seorang yang menyebut dirinya Pati-Pati yang juga bernama Witantra, bekas seorang panglima di masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung. Para panglima dan senapati itu merenungi keterangan panglima pelayan dalam itu. Namun kemudian seorang senapati memberanikan diri berkata, "Ampun Tuanku Tohjaya. Sebenarnya pasukan Singasari di Kediri sama sekali tidak melampaui jumlah yang ditetapkan. Pasukan Singasari di Kediri dengan pasti diketahui. Nama-nama mereka tercantum di dalam urutan nama yang tertulis di dalam rontal. Jika jumlah mereka cukup banyak, maka mereka tentu terdiri dari prajurit-prajurit Singasari yang berada di Kediri dan sekitarnya. Di daerah-daerah terpencil yang semula tidak aman. Dan daerah-daerah yang dianggap masih mungkin berbahaya." Tohjaya memandang senapati itu sejenak, lalu katanya, "Tetapi kenapa mereka itu berkumpul semua di Kediri? Dan apakah Mahisa Agni sempat memanggil mereka dalam waktu semalam?" "Tentu mereka sudah dipersiapkan sebelumnya Tuanku." "Sengaja untuk memamerkan kekuatan?" Kenapa itu tidak menjawab. Tetapi ia pun terkejut ketika Tohjaya memanggil namanya dengan keras. "Lembu Ampal. Apa katamu tentang Mahisa Agni?" Senapati yang bernama Lembu Ampai itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil bergeser setapak ia berkata, "Tuanku, menurut cerita panglima pelayan dalam yang mendapat limpahan kekuasaan Tuanku memanggil Mahisa Agni, agaknya telah memperingatkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati. Kita tidak akan dapat bertindak sesuai dengan selera kita saja tanpa menghiraukan keadaan yang sebenarnya. Cukup. Tetapi apakah yang harus kita lakukan? Itu yang aku tanyakan kepadamu." Lembu Ampal termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan Tohjaya itu. Wajah Tohjaya yang tegang menjadi semakin tegang. Hampir berteriak ia bertanya kepada para panglima dan senapati. Apakah kalian menjadi bisu? Mahisa Agni sekarang sudah ada di halaman istana ini. Aku sudah memerintahkannya agar ia tetap berada di bangsalnya. Tetapi agaknya ia tetap berkeras kepala." Para panglima terkejut mendengar keterangan itu. Tetapi tidak seorang pun yang segera bertanya tentang Mahisa Agni. Mereka menunggu saja Tohjaya menjelaskannya. Namun dalam pada itu, sebelum Tohjaya sempat menjelaskan sikapnya dan sikap Mahisa Agni, seorang senapati yang bertugas di luar bangsal yang dikelilingi oleh sebuah kolam itu dengan ragu-ragu memasuki ruangan dan duduk di muka pintu sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kenapa kau menghadap tanpa aku panggil?" bertanya Tohjaya. Baru setelah Tohjaya mengajukan pertanyaan itu, senapati itu berani menyampaikan keperluannya. "Ampun Tuanku. Para prajurit yang bertugas mengawasi Tuanku Mahisa Agni melaporkan bahwa Tuanku Mahisa Agni telah meninggalkan bangsalnya." Wajah Tohjaya menjadi merah. "Kalian tidak menahannya?" "Kami belum mendapat perintah itu Tuanku. Kami tidak dapat berbuat sesuatu."
Jika tuanku menjatuhkan perintah, hamba akan melanjutkan perintah itu kepada para prajurit. Toljaya justru menjadi bingung. Wajahnya menegang sedang matanya menjadi merah. Tetapi dari mulutnya sama sekali tidak meloncat sebuah perintah pun. Dalam pada itu, Mahisa Agni sudah di halaman bangsalnya. Ketika seorang prajurit bertanya kepadanya maka dengan sebuah senyuman di bibirnya ia berkata, "Aku akan pergi mengunjungi Tuan Putri Kendedes." Tetapi apakah Tuan tidak menunggu perintah Tuanku Toljaya? Mahisa Agni justru tertawa. Jawabnya, "Aku akan selalu menunggu perintahnya. Tetapi aku dapat menunggu di bangsal ini, tetapi juga dapat di bangsal Tuan Putri Kendedes. Aku sudah mengatakannya kepada prajurit yang membawa pesan dari Tuanku Toljaya." Prajurit itu termangu-mangu. Memang tidak ada perintah untuk menahan Mahisa Agni di bangsalnya. Itulah sebabnya ia menjadi bingung. Sedang kawannya yang melaporkan bahwa Mahisa Agni telah keluar dari bangsalnya dan berjalan hilir mudik masih belum datang kembali membawa ketegasan bagaimana mereka harus bersikap. Jika para prajurit itu menahan Mahisa Agni di tempatnya, mungkin ia justru telah melakukan kesalahan. Tetapi jika mereka membiarkan, maka hal itu pun mungkin pula keliru. Pengawasan yang ketat di sekitar bangsal itu memang lebih condong kepada usaha untuk membatasi gerak Mahisa Agni. Tetapi perintah yang pasti masih belum mereka dengar. Sebelum prajurit yang melaporkan hal itu datang kembali Mahisa Agni telah melalui penjagaan di regol depan dari bangsalnya. Seperti tidak terjadi apapun ia berjalan saja seenaknya. Sekali-sekali ia berpaling dan mengangguk sambil tertawa kepada para prajurit yang termangu-mangu mengawasinya. Bahkan kemudian Mahisa Agni berhenti di sudut longkangan mendekati dua orang prajurit yang berdiri dan bersiaga sepenuhnya. "Kenapa kau berjaga-jaga di situ? Sejak Tuanku Si Rajasa bertahta di Singasari, tempat itu tidak pernah dijaga." Kedua prajurit itu menjadi bingung, sehingga mereka tidak segera dapat menjawab. Tetapi Mahisa Agni tertawa sambil berkata, "Apakah tugasmu sebenarnya?" Kedua prajurit itu sama sekali tidak dapat menjawab pertanyaan itu. "Apa?" Mahisa Agni membelalakan matanya. "Cepat jawab. Untuk apa kau berdiri di situ, Hi?" Perbawa Mahisa Agni benar-benar telah menggoncangkan jantung kedua prajurit itu, sehingga hampir di luar sadarnya mereka menjawab. "Maksud kami bertugas atas perintah pemimpin kami." "Tentu," sahut Mahisa Agni. "Kau mendapat tugas dari pemimpinmu. Tetapi tugas apa yang harus kau kerjakan? Apakah perintah itu berbunyi, berdiri di sudut tanpa tujuan, begitu?" "Tidak, Tuan." "Nah, apakah yang harus kau kerjakan?" Keduanya termangu-mangu. Namun ketika Mahisa Agni melangkah setapak maju, maka dengan gemetar salah seorang berkata, "Kami harus mengawasi Tuan." Mahisa Agni memandang prajurit itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Ditepuknya bahu prajurit itu sambil berkata, "Kau adalah orang yang jujur. Tetapi aku tidak tahu, apakah kau benar-benar jujur, atau karena sekedar ketakutan." Kedua prajurit itu hanya berdiri termangu-mangu saja ketika Mahisa Agni kemudian pergi meninggalkan mereka. Prajurit-prajurit yang lain, yang melihat dari kejauhan pembicaraan itu pun segera mendekatinya dan saling mendahului bertanya apa saja yang telah mereka percakapkan. Kedua prajurit itu tidak dapat ingkar, bahwa mereka telah mengatakan, apakah tugas mereka sebenarnya. "Aku tidak dapat berkata lain," prajurit yang seorang menjadi ketakutan. "Aku tidak tahu apakah yang sudah aku katakan." "Tidak penting," tiba-tiba kawannya bergumam. "Kau jelaskan atau tidak, Mahisa Agni tentu sudah tahu bahwa kami sedang mengawasinya. Nah, apakah kau tahu, apakah yang dilakukan oleh para pengawalnya di bangsal itu?" Kawan-kawannya menggelengkan kepalanya. Mereka semuanya menyelipkan keris mereka tidak di punggung, tetapi di lambung kanan. Di leher mereka tersangkut kain berwarna putih. Nah, kalian tahu artinya. Para prajurit itu menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka adalah prajurit yang cukup berpengalaman, namun mendengar keterangan kawannya itu, hati mereka menjadi berdebar. Dengan demikian mereka mengetahui bahwa para pengawal Mahisa Agni yang ditinggalkan di bangsal itu, telah pasrah untuk mati apabila diperlukan. Di bawah pimpinan Mahisa Agni, serombongan kecil orang-orang di bangsal itu akan merupakan kekuatan yang luar biasa. Kau tahu, ketika Tuanku Anusapati terbunuh,
4 orang pengawal yang mengamuk ditambah seorang bekas pelayan yang telah menjatuhkan korban yang tidak terhitung meskipun akhirnya mereka dapat dikuasai. Nah, berapa banyak korban yang bakal jatuh jika Mahisa Agni dan pengawalnya mengamuk, desis seorang prajurit. Kawan-kawannya yang mendengarkan keterangan itu saling berdiam diri. Tetapi mereka semuanya sependapat bahwa jika benar-benar hal itu terjadi, maka halaman istana itu tentu akan kacau. Meskipun akhirnya Mahisa Agni akan dapat dikuasai, tetapi korban akan sangat banyak berjatuhan. Dalam pada itu Mahisa Agni berjalan perlahan-lahan menuju ke bangsal Kendedes yang sudah lama tidak dikunjunginya. Setiap kali dilihatnya beberapa orang prajurit termangu-mangu mengawasinya. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menegurnya. Dalam pada itu, di bangsal yang lain Tohjaya sedang kebingungan. Apakah yang harus dilakukan oleh para senapati terhadap Mahisa Agni? Namun selagi Tohjaya termangu-mangu, para panglima dan senapati yang ada di bangsal itu berkata kepada diri masing-masing. Mahisa Agni tentu sudah berada di bangsal Tuan Putri Kendedes sebelum Tuanku Tohjaya menjatuhkan pilihan. Tohjaya yang termangu-mangu itu pun akhirnya berkata keras. Kenapa kalian seperti kehilangan akal setelah Mahisa Agni itu ada di bangsalnya? Tidak seorang pun yang menjawab. Kenapa kalian tiba-tiba saja menjadi patung yang beku? Sekarang, pergilah dan tangkap Mahisa Agni dengan para pengawalnya. Bukankah Mahisa Agni membawa beberapa orang pengawal? Tentu pengawal-pengawal itu pengawal pilihan. Tetapi kalian adalah panglima dan senapati pilihan. Bawalah prajurit secukupnya. Senapati yang datang menghadap itu pun memberanikan diri untuk menyela. Ampun tuanku. Memang tuanku Mahisa Agni membawa beberapa orang pengawal terpilih. Hamba mengenal beberapa di antara mereka. Mereka bukan saja prajurit pilihan, tetapi senapati-senapati pilihan. Menurut laporan yang hamba terima, mereka tidak menyelipkan keris di punggung, tetapi di lambung. Sedang di leher mereka tersangkut sehelai kain berwarna putih. Dada Tohjaya menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika ia melihat wajah-wajah para panglima dan senapati yang gelisah. Jadi bagaimana menurut pertimbangan kalian? Bagaimana? Dalam keadaan yang serba tidak menentu itu, Panglima Pelayan Dalam yang pergi ke Kediri akhirnya mencoba untuk berkata. Ampun tuanku. Menurut pendapat hamba, berdasarkan atas kenyataan yang kita hadapi, sebaiknya tuanku tidak menjatuhkan perintah untuk menangkap Mahisa Agni sekarang. Kita harus mengingat perkembangan keadaan. Jika keadaan memungkinkan, maka terserahlah kepada tuanku di saat mendatang. Tetapi adalah sangat berbahaya untuk melakukannya sekarang. Kenapa? Tohjaya membelalakan matanya. Berdasarkan atas pertimbangan yang luas. Hamba tahu tuanku, bahwa sebenarnya Mahisa Agni menolak tata pemerintahan Singasari di bawah pemerintahan tuanku Tohjaya, karena menurut pertimbangan Mahisa Agni, tuanku Anusapati masih mempunyai adik seibu. Tentu, karena ia kakak ibunda Kendedes. Menurut kepentingan pribadinya, putra ibunda Kendedes memiliki hak lebih daripada aku. Tetapi aku adalah putra tertua dari ayahanda Sri Rajasa. Demikianlah agaknya tuanku. Namun ternyata Mahisa Agni tidak dapat melakukan perlawanan. Ia dapat saja membunuh dirinya sendiri, menghasut perlawanan sampai mati. Mahisa Agni adalah seorang yang tidak takut mati untuk mempertahankan keyakinannya. Tetapi ia tidak melakukan karena ia ingin melihat Singasari yang tetap utuh itu saja. Bohong. Bohong, teriak Tohjaya. Tuanku, Lembu Ampal pun kemudian menyela. Hamba sependapat tuanku. Kurang bijaksana untuk menangkap tuanku Mahisa Agni dalam keadaan seperti sekarang. Korban akan terlampau banyak di halaman istana ini, dan setelah itu, orang yang menyebut dirinya bernama Pati-Pati dan disebut juga Witantra, bekas panglima pasukan pengawal di masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung, dan yang sekarang berada di antara pasukan Singasari di Kediri itu tentu akan melakukan suatu tindakan. Ia tentu tidak akan membuat pertimbangan sejauh Mahisa Agni untuk mempertahankan persatuan dan keutuhan Singasari dan daerah-daerah yang sudah dipersatukan. Bahkan mungkin ia masih dibebani dendam pribadi. Dan itu pulalah agaknya Mahisa Agni memilihnya untuk menjadikannya penasehat senapati yang dikuasakannya di Kediri. Pengecut. Jadi kalian sudah menjadi pengecut sekarang. Kalian dalam jumlah yang banyak itu tidak berani menangkap Mahisa Agni, Tohjaya membentak. Dan setelah itu kalian pun takut menghadapi pemberontakan di Kediri?
Jika demikian tidak ada artinya aku memilih kalian menjadi panglima dan senapati. Para panglima dan senapati itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka tidak mengatakan apapun lagi. Lembu Ampal, teriak Tohjaya. Bagaimana pendapatmu, Hi? Bukankah sudah hamba katakan? Bagaimana pendapatmu, Hi? Kau tetap ketakutan? Dan bagaimana dengan kau? Bertanya Tohjaya kepada panglima pelayan dalam. Hamba pun telah mencoba untuk menyatakan pendapat hamba tuanku. Wajah Tohjaya menjadi merah padam. Ternyata para senapati dan panglimanya tidak berani bertindak tegas atas Mahisa Agni sehingga karena itu, maka Mahisa Agni masih tetap dapat berbuat sesuka hatinya di halaman istana. Namun Tohjaya sendiri pun tidak berani berbuat apa-apa. Ia hanya dapat berteriak memberikan perintah, aba dan marah. Namun ia sendiri bukannya seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertindak jika para panglima dan senapatinya tidak mampu melakukannya. Berbeda dengan Anusapati apalagi Sri Rajasa, bahwa mereka adalah orang-orang yang menghayati sendiri pertempuran-pertempuran jika diperlukan. Menghadapi persoalan Mahisa Agni itu pun Tohjaya hanya dapat mengumpat-umpat karena para panglima dan senapatinya berpendapat lain. Mereka mengusulkan agar Tohjaya tidak menjatuhkan perintah untuk menangkapnya karena pertimbangan-pertimbangan yang luas. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian sekarang? Apakah Mahisa Agni kita biarkan saja berkeliaran? Dan Hi, apakah gunanya Mahisa Agni itu dibawa kemari? Bertanya Tohjaya sambil membentak-bentak. Tidak seorang pun yang menjawabnya. Baiklah. Aku menunggu perkembangan keadaan. Nanti kita akan bertemu lagi di Paseban. Sekarang, apakah yang pertama-pertama harus aku lakukan atas Mahisa Agni jika aku tidak menangkapnya? Para panglima dan senapati termangu-mangu sejenak. Tohjaya hampir tidak pernah mengambil sikap. Tetapi ia selalu bertanya kepada orang lain apapun yang akan dilakukannya. Tuanku, berkata panglima pasukan pengawal. Tuanku dapat memanggilnya. Memberikan penjelasan tentang keadaan Singasari sekarang. Kemudian tuanku dapat memberikan perintah-perintah kepada Mahisa Agni untuk mengurangi kekuasaannya. Perintah apa yang harus aku berikan? Misalnya dengan menarik Mahisa Agni ke Singasari agar ia dapat mengawasi Tuan Putri Ken Dedes yang sedang sakit. Untuk sementara Mahisa Agni dibebaskan dari tugasnya di Kediri sampai ada ketentuan lebih lanjut kelak. Tohjaya mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Persoalan Ibunda Ken Dedes tentu menarik perhatiannya. Aku akan memanggilnya dan memerintahkan kepadanya untuk tetap berada di Singasari menunggui Ibunda Ken Dedes, namun kemudian. Tetapi apakah hal itu justru tidak menjadi sangat berbahaya? Ia berada di dekat kita semuanya. Kita kirimkan pengawalnya kembali ke Kediri. Tetapi bagaimanakah jika ia berusaha melakukan pembalasan dengan cara yang pernah dilakukan oleh Anusapati terhadap ayahanda Sri Rajasa? Tuanku, jika Mahisa Agni berada di halaman istana, maka kita akan dapat mengawasinya. Jika tidak, maka hal itu akan menjadi lebih berbahaya lagi. Jika ia kehendaki maka ia akan dapat masuk setiap saat ke halaman ini meskipun ia berada di luar. Dan jika ia menghendaki maka ia tentu akan dapat melakukan pembalasan dengan cara yang licik. Tetapi jika ia berada di dalam halaman, maka kita dapat selalu mengawasinya sehari semalam penuh dengan prajurit yang cukup. Tohjaya mengangguk-angguk kecil. Lalu katanya. Baik. Sekarang panggil Mahisa Agni. Seorang senapati pun kemudian diperintahkan untuk memanggil Mahisa Agni. Seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni, maka ia harus dicari di bangsalnya atau di bangsal Tuan Putri Ken Dedes. Dalam pada itu, Mahisa Agni memang sudah berada di dalam bilik Ken Dedes. Permaisuri Sri Rajasa dan Ibu Anusapati itu hanya dapat menitikkan air mata menyambut kedatangan Mahisa Agni. Ia kini telah kehilangan semuanya. Sehingga karena itu maka hidup baginya sudah tidak ada gunanya lagi. Mahisa Agni melihat keadaan badan Ken Dedes yang sudah menjadi semakin lemah dengan debar di dalam dadanya. Tetapi ia dapat mengerti sepenuhnya bahwa betapa teguhnya hati seorang ibu, namun jika ia mengalami peristiwa-peristiwa yang berturut-turut menimpa seperti yang dialami Ken Dedes, maka hatinya pasti akan menjadi kuncup. Sebaiknya Tuan Putri melupakan semuanya, berkata Mahisa Agni kemudian. Apakah hal itu mungkin dilakukan oleh seseorang kakang? Maksud hamba, Tuan Putri tinggal menyerahkan diri kepada Yang Maha Agung.
Tentu Tuan Putri tidak dapat melupakan semuanya. Namun dengan pasrah diri, Tuan Putri akan mendapatkan sekedar penghiburan. Daripadanya lah segalanya terjadi dan kepadanya lah kita pasrah diri. Ken Dedes mengangguk-angguk. Katanya, memang tidak ada lain dari kekuasaan dan kebesaran yang maha agung yang harus dipuji. Dan aku memang sudah menyandarkan seluruh hidupku kepadanya. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi sebenarnya hatinya bagaikan tergores duri melihat keadaan Ken Dedes yang nampaknya semakin mundur. Untunglah bahwa anaknya yang lain selalu mencoba membesarkan hati ibunya. Mahisa Wongateleng selalu datang membawa anaknya. Namun setiap kali Mahisa Wongateleng masih harus juga menjaga kakak ipar dan kemanakannya sepeninggal Anusapati. Mahisa Agni melihat keluarga yang besar itu bagaikan belanga yang terbanting di atas batu hitam. Pecah berserakan berkeping-berkeping. Masing-masing saling menyimpan dendam di dalam hati. Dendam yang sulit untuk dihapuskan. Bahkan dendam itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin dalam. Tuntutan untuk membalas kematian dengan kematian pasti akan membakar Singasari yang akan hangus menjadi abu. Dalam pada itu, selagi Mahisa Agni duduk menghadapi Ken Dedes yang keadaan jasmaniahnya menjadi semakin mundur, seorang senapati masuk ke dalam bangsal itu dan mohon untuk menyampaikan pesan bagi Mahisa Agni. Pesan dari siapa? Bertanya Mahisa Agni. Dari Tuanku Tohjaya, jawab prajurit itu. Apa katanya? Prajurit itu termangu-mangu sejenak, lalu. Tuan dipanggil menghadap Tuanku Tohjaya. Kapan? Sekarang Tuan. Mahisa Agni mengerutkan keningnya, lalu katanya. Baiklah aku akan segera menghadap. Tetapi tidak sekarang. Secepatnya jika aku sudah selesai. Kakang Mahisa Agni, Ken Dedeslah yang memotong. Mahisa Agni berpaling. Ditatapnya mata Ken Dedes sejenak, lalu sambil tersenyum ia berkata. Aku sudah mempertimbangkannya Tuan Putri. Tetapi Kakang, kini yang memegang kekuasaan adalah Ananda Tohjaya. Meskipun masih akan diadakan wisuda, namun ia sudah mengangkat dirinya menjadi Maharaja di Singasari. Dan kau tidak akan dapat menolak perintahnya. Tentu Tuan Putri. Hamba tidak akan dapat menolak perintahnya. Karena itu hamba akan datang menghadap. Tetapi tidak sekarang. Sebentar lagi, jika aku sudah puas menemui Tuan Putri. Ken Dedes menjadi berdebar-debar. Apakah itu berarti tantangan dari Mahisa Agni bagi Tohjaya? Jika demikian, apabila benar-benar terjadi benturan kekerasan, maka Singasari pasti akan menjadi semakin terkoyak-koyak dan akan hancur dengan sendirinya. Sudahlah Tuan Putri, berkata Mahisa Agni kemudian sebelum Ken Dedes sempat mengatakan sesuatu. Sebaiknya Tuan Putri tidak usah menghiraukan hamba. Hamba akan berbuat sebaik-baiknya tanpa menimbulkan keributan apapun. Hamba percaya akan kebesaran jiwa Tuanku Tohjaya sehingga tidak akan menolak permohonan hamba itu. Ken Dedes hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, dan Mahisa Agni berkata pula kepada senapati yang membawa pesan itu. Berjalanlah dahulu. Aku akan segera menyusulmu memenuhi perintah Tuanku Tohjaya. Tetapi senapati itu menjadi bingung. Ia tidak biasa mendengar jawaban seperti itu jika ia sedang menjalankan perintah maharajanya. Karena itu, maka ia tidak segera beranjak dari tempatnya. Kenapa kau menjadi bingung? Bertanya Mahisa Agni. Pergilah dan katakan, aku akan segera menghadap. Sekarang aku masih berada di bangsal Tuan Putri Ken Dedes untuk menengok kesehatannya. Kau dengar? Ampun Tuan. Tetapi Tuanku Tohjaya memerintahkan kepada Tuan untuk menghadap sekarang. Aku tidak menolak perintah itu. Kau sudah menyampaikan perintah itu kepadaku. Dan aku sudah mendengarnya. Sekarang kau kembali menyampaikan apa yang kau lakukan dan kau dengar dari mulutku kepada Tuanku Tohjaya. Dengan demikian kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Prajurit itu masih tetap bingung. Pergilah, ulang Mahisa Agni. Kau adalah seorang utusan. Dan kau sudah melakukan tugasmu. Nah, apalagi yang kau tunggu sekarang? Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sorot mata Mahisa Agni bagaikan meretakkan dadanya, sehingga senapati itu merasa lebih baik ia mendengar Tohjaya membentak-bentak daripada harus menatap sorot mata yang tidak terlawan perbawanya itu. Demikianlah maka senapati itu pun kemudian mohon diri sambil berkata, Tuan, hamba adalah sekedar seorang utusan.
Hamba akan menyampaikan semuanya kepada Tuanku Tohjaya. Hamba tidak tahu sikap apakah yang akan diambil oleh Tuanku Tohjaya itu. Tentu, kau tidak tahu apa-apa. Pergilah. Senapati itu pun kemudian meninggalkan bangsal Ken Dedes dengan hati yang berdebaran. Ia tentu akan dibentak-bentak oleh Tohjaya. Tetapi baginya hal itu tidak banyak mempengaruhi perasaan. Laporan senapati itu telah menggetarkan jantung Tohjaya. Seperti yang sudah diduga, maka Tohjaya itu pun kemudian membentak-bentak sambil berteriak. Gila! Kau harus membawanya menghadap sekarang. Hamba sudah mengatakannya tuanku. Tetapi tuanku Mahisa Agni mohon waktu beberapa saat. Ia sedang menengok kesehatan Tuan Putri Ken Dedes. Apa peduliku dengan Ibunda Ken Dedes? Teriak Tohjaya. Ia sama sekali tidak berarti bagiku. Kata-kata Tohjaya itu ternyata telah menyentuh setiap hati. Bagaimanapun juga orang-orang yang ada di ruangan itu mengenal bahwa Ken Dedes adalah istri tertua dari Sri Rajasa. Dan ia adalah ibu tiri dari Tohjaya. Bagaimanapun juga ia harus tetap menghormatinya. Tetapi tidak seorang pun yang mengucapkannya. Para panglima dan senapati yang ada di ruangan itu justru menunggu apa yang akan diperintahkan oleh Tohjaya. Tohjaya itu pun kemudian berteriak lagi. Kenapa kalian diam saja? Berbuatlah sesuatu. Mahisa Agni tidak boleh menentang perintahku, siapapun dia. Jika ia masih saja mementingkan Ibunda Ken Dedes dari perintahku, maka Ibunda Ken Dedes akan aku singkirkan. Ampun tuanku, tiba saja Panglima Pelayan Dalam yang baru saja menjabat kedudukannya itu berkata. Sebaiknya tuanku tidak berbuat demikian terhadap Ibunda tuanku. Bagaimanapun juga Ibunda tuanku adalah permaisuri di masa pemerintahan ayahanda tuanku. Karena itu, jika tuanku marah kepada Mahisa Agni, tuanku dapat menjatuhkan perintah apapun yang akan kami lakukan. Tetapi menurut hamba, tuanku masih harus tetap mempertimbangkan keadaan. Gila. Kau jangan mengajar aku. Aku mengerti apa yang patut aku lakukan atas Ibunda Ken Dedes. Tetapi bagaimana dengan Mahisa Agni? Kalian harus berbuat sesuatu. Kami menunggu perintah tuanku, berkata Panglima Pengawal. Namun justru dengan demikian Tohjaya menjadi bingung. Sejenak ia termangu-mangu tanpa dapat mengucapkan sepatah kata pun. Senapati yang memanggil Mahisa Agni itu pun duduk dengan gelisahnya. Sekali-sekali ia mencoba memandang wajah Tohjaya dengan sudut matanya. Namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika Tohjaya itu berteriak memerintahkan kepadanya. Kau pergi sekali lagi kepadanya, dan bawa Mahisa Agni itu menghadap. Ia harus menghadap sekarang. Senapati itu menjadi berdebar-debar. Jika Mahisa Agni masih tetap tidak mau pergi bersamanya, apakah yang harus dilakukannya? Cepat. Kenapa kau menjadi bingung? Ampun tuanku, senapati itu memberanikan diri untuk bertanya. Jika tuanku Mahisa Agni tetap tidak bersedia menghadap bersama hamba, apakah yang harus hamba lakukan? Aku tidak peduli. Tetapi ia harus menghadap. Apakah dengan demikian berarti bahwa hamba harus memaksanya dengan kekerasan? Aku tidak peduli. Aku tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Tetapi Mahisa Agni harus menghadap. Ia tidak boleh menolak perintah seorang maharaja. Akulah orang yang paling berkuasa sekarang di Singasari. Senapati itu masih saja menjadi bingung. Ia tidak mengerti maksud Tohjaya yang sebenarnya. Apakah dengan demikian ia akan dibenarkan apabila ia mempergunakan sepasukan prajurit untuk menangkap Mahisa Agni meskipun itu akan berarti sebuah peperangan kecil di halaman istana, karena tentu para pengawal Mahisa Agni pun akan bertindak. Karena itu untuk beberapa saat ia masih tetap berada di tempatnya. Apakah kau benar-benar menjadi gila, bentak Tohjaya. Cepat pergi kepada Mahisa Agni dan bawa ia kemari apapun caranya. Hamba tuanku. Jika demikian hamba akan menyiapkan sepasukan prajurit pilihan. Wajah Tohjaya menjadi tegang. Sejenak ia memandang senapati itu dengan penuh kebimbangan. Ampun tuanku. Hamba mohon diri. Mudahkan hamba berhasil. Untuk itu hamba memerlukan sepasukan prajurit yang kuat, karena hamba harus menghadapi para pengawal tuanku Mahisa Agni. Tohjaya ternyata tidak dapat segera menanggapinya. Sehingga ketika senapati itu bergeser, Panglima Pelayan Dalamlah yang berkata, Tuanku, apakah tuanku sudah mengizinkannya?
Tohjaya tidak segera menyahut. Hamba masih tetap pada pendirian hamba, bahwa tuanku harus mempertimbangkan segala segi untuk melangkah ke arah kekerasan. Senapati yang memancing persoalan itu menarik nafas. Dengan demikian sikap itu akan dibicarakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Namun selagi mereka sibuk berbincang tentang Mahisa Agni, maka seorang senapati yang bertugas di luar merayap masuk ke dalam ruang itu. "Hi, kenapa kau masuk tanpa dipanggil?" bertanya Tohjaya yang masih kebingungan. "Ampun tuanku. Tuanku Mahisa Agni mohon untuk menghadap." "Mahisa Agni," ulang Tohjaya. "Hamba tuanku." "Suruh ia masuk." Senapati itu mundur dari ruangan untuk mempersilahkan Mahisa Agni. Sedang orang-orang yang ada di ruang itu menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang dikatakan oleh senapati itu, maka sejenak kemudian Mahisa Agni pun memasuki ruangan. Meskipun ia pun kemudian duduk di antara para panglima namun kepalanya masih tetap tengadah dengan senyum di bibirnya. Sebelum Tohjaya bertanya, maka yang tidak lazim telah dilakukan pula oleh Mahisa Agni. "Apakah tuanku Tohjaya memerlukan hamba?" Pertanyaan yang tidak diduga-duga itu telah mengejutkan bukan saja Tohjaya, tetapi juga para panglima dan senapati. Namun beberapa orang di antara mereka harus mengakui betapa besar perbawa Mahisa Agni, sehingga pertanyaannya itu bagaikan telah mencengkam semua perhatian orang-orang yang mendengarnya. Sejenak Tohjaya termangu-mangu. Ialah yang seharusnya bertanya lebih dahulu, baru Mahisa Agni menjawabnya. Tetapi karena Mahisa Agni lah yang telah bertanya lebih dahulu, maka Tohjaya pun untuk sesaat dibayangi oleh keraguan-raguan. Namun kemudian Tohjaya menghentakkan giginya untuk mengatasi gejolak perasaan. Dengan suara yang lantang ia berkata, "Akulah yang harus bertanya kepadamu, kenapa kau terlambat menghadap?" Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum pula sambil menjawab, "Ampun tuanku. Hamba baru berada di bangsal Tuan Putri Ken Dedes ketika utusan tuanku menjumpai hamba. Seharusnya kau berjalan seiring dengan senapati itu. Tetapi kenapa kau suruh ia berjalan dahulu?" "Oh, apakah ada bedanya? Bukankah hamba sudah menghadap? Tetapi kau harus berjalan bersamanya. Kau tidak boleh datang kemudian." "Baiklah tuanku. Lain kali hamba akan menyuruh utusan tuanku menunggu sampai selesai, supaya hamba dapat datang menghadap bersama utusan tuanku." Jawaban itu bagaikan sebuah goresan bara di telinga Tohjaya, sehingga karena itu wajahnya menjadi merah padam. Beberapa orang panglima dan senapati pun bergeser di tempat duduknya. Namun Mahisa Agni masih tetap tenang sambil tengadah. Ketika tatapan mata Tohjaya yang membara membentur pandangan mata Mahisa Agni, terasa sesuatu bergetar di dalam hatinya dan tanpa sesadarnya Tohjaya melontarkan tatapan matanya jauh-jauh. Namun dengan demikian sekali lagi ia mencoba mengatasi kegelisahannya sambil berteriak, "Mahisa Agni, kau sudah melakukan kesalahan. Kau tahu bahwa tidak seorang pun yang menunda perintahku, perintah Maharaja Singasari yang besar. Kau pun tidak. Meskipun kau menjabat pangkat tertinggi dan memangku kedudukan yang tidak ada duanya, namun kau tetap hamba Maharaja Singasari yang besar. Dengan demikian kau tidak boleh membantah semua perintah yang aku berikan lewat siapapun juga. Karena utusanku yang membawakan perintah atau pesan itu tidak ubahnya seperti aku sendiri." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Hamba tuanku. Hamba tidak akan menunda lagi perintah tuanku." Tohjaya mengerutkan keningnya, dan orang-orang yang ada di ruangan itu pun menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Mahisa Agni tidak menjadi keras kepala. Dan di luar dugaan maka Tohjaya kemudian menyahut, "Terima kasih Paman. Aku harap kau dapat menempatkan dirimu di dalam suasana yang baru ini, namun kemudian segera disusul. Maksudku, kau harus patuh menjalankan semua perintahku. Aku tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadamu. Itu sudah menjadi kewajibanmu dan kewajiban semua orang di dalam kerajaan Singasari ini. Semua orang harus mematuhi perintah Maharaja Singasari yang besar. Hamba tuanku, Singasari yang besar memang harus mendapat tempat tertinggi di hati rakyatnya." Tohjaya termangu-mangu sejenak, lalu, "Apa maksudmu?" Mahisa Agni memandang Tohjaya dengan heran. Lalu, "Maksud hamba sudah jelas. Singasari memang sebuah negara yang besar. Dan tuanku adalah seorang maharaja dari sebuah kerajaan yang besar.
Kedua-duanya, teriak Tohjaya. Bukan saja Singasari yang besar tetapi aku adalah seorang maharaja yang besar. Aku adalah maharaja yang besar dari Singasari yang besar. Mahisa Agni mengangguk kecil, tetapi ia tidak menanggapinya. Paman, berkata Tohjaya kemudian. Apakah Paman sudah mengetahui perkembangan keadaan di saat terakhir di Singasari? Sudah tuanku. Dari siapa kau tahu? Desas-desus atau kabar yang dibawa oleh pedagang, di sepanjang jalan? Bukan tuanku, hamba mendengar langsung dari utusan tuanku, Panglima Pelayan Dalam yang baru, yang datang ke Kediri sambil membawa panji-panji dan tunggul kerajaan sebagai lambang limpahan kekuasaan tuanku kepadanya. Oh, jadi kau mendengar daripadanya? Hamba tuanku. Bahkan tuanku Anusapati sudah tuanku singkirkan. Hi, apa katamu? Tohjaya membelalakan matanya. Wajahnya menjadi merah padam. Oh, maksud hamba, tuanku Anusapati terbunuh dalam kerusuhan yang terjadi di arena sabung ayam itu, lalu ia pun berpaling kepada Panglima Pelayan Dalam. Bukankah begitu? Panglima itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu kepalanya terangguk kecil. Ya. Tuanku Anusapati menjadi korban kekecewaan rakyat Singasari yang sudah lama terpendam. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling memandang Tohjaya yang duduk di atas batu beralaskan kulit berwarna suram, dilihatnya Tohjaya itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan kemudian ia pun berkata, "Nah, kau dengar bahwa Kakanda Anusapati telah menjadi korban kekecewaan hati rakyat. Dan itu adalah kekurangannya. Meskipun ia pernah dikagumi sebagai kesatria putih, namun ketika ia sudah menjadi seorang maharaja, semua tingkah lakunya segera berubah. Rakyat yang semula mencintainya telah membunuhnya karena kekecewaan yang tidak tertahankan lagi." Mahisa Agni mengangguk kecil. Katanya, "Jika demikian tuanku, maka rakyat yang telah membunuh rajanya adalah pengkhianat. Hamba mohon tuanku sebagai penggantinya akan memegang pemerintahan dengan adil. Hamba mohon tuanku mengusut, mencari dan menghukum mereka-mereka yang telah melakukan pengkhianatan terhadap rajanya. Jika sekelompok rakyat yang tidak puas itu dibiarkan saja, maka hukum tidak akan berlaku sebaik-baiknya di Singasari. Apa yang harus aku lakukan terhadap rakyat yang sedang marah itu? Tentu aku tidak dapat berbuat apa-apa sekarang, karena mereka menganggap Kakanda Anusapati tidak adil dan tidak jujur di dalam pemerintahannya. Dan bagaimana anggapan tuanku? Apakah tuanku juga termasuk orang yang menganggap bahwa tuanku Anusapati adalah orang yang tidak tepat berada di atas Singasari? Apakah tuanku Tohjaya juga menganggap bahwa tuanku Anusapati harus disingkirkan? Oh, tentu tidak. Aku tidak beranggapan demikian, dan tanpa diduga-duga Mahisa Agni memotong. Jika demikian tuanku harus bertindak. Tuanku adalah seorang maharaja. Jika tuanku menganggap bahwa tuanku Anusapati tidak bersalah, tidak seperti yang dituduhkan atasnya menurut keterangan tuanku sendiri, maka tuanku harus berbuat sesuatu. Hamba menuntut orang-orang yang telah membunuh tuanku Anusapati dicari dan ditangkap, kemudian dihukum sesuai dengan kesalahannya." Wajah Tohjaya menjadi merah padam. Sejenak ia termangu-mangu. Ketika ia memandang wajah Panglima dan Senapati, mereka pun agaknya menjadi bingung. "Tuanku," berkata Mahisa Agni. "Tuanku tidak usah berbuat apa-apa. Hamba bersedia menerima perintah tuanku, mengusut persoalan ini dan menghadap tuanku dengan membawa orang-orang yang bersalah itu menghadap." Sejenak Tohjaya tidak dapat menjawab. Gejolak perasaannya membayang di wajahnya yang kemerah-merahan. Ia sama sekali tidak siap menghadapi persoalan yang dilontarkan oleh Mahisa Agni itu. Namun ternyata bukan saja Tohjaya yang menjadi gelisah mendengar permintaan Mahisa Agni itu. Para panglima yang terlibat di dalam hal itu menjadi gelisah pula. Demikian juga para senapati yang berada di ruangan itu. Jika Mahisa Agni berhasil mendesak Tohjaya untuk mendapat perintah itu, maka persoalannya akan menjadi sulit bagi mereka. Karena itu, maka Panglima Pengawal yang sebenarnya bertanggung jawab atas peristiwa itu berkata, "Tuan Mahisa Agni, Tuan adalah orang yang mendapat kekuasaan memerintah Kediri atas nama Singasari. Tuan adalah orang yang penting bagi jalur pemerintahan di Kediri. Karena itu mungkin Tuan tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Dalam kerusuhan serupa itu, tidak seorang pun yang akan dapat dicari sebagai sumber kesalahan. Yang terjadi adalah tiba-tiba saja. Sebagai pimpinan pemerintahan yang menghormati kehendak rakyat,
maka kita tidak akan dapat melakukan pengusutan, apabila menjatuhkan hukuman kepada mereka yang menyatakan pendapat dengan caranya. Oh, Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Bagus sekali. Adalah menarik sekali jawaban itu. Aku sependapat bahwa Singasari harus menghormati pendapat rakyatnya. Tetapi jika setiap kelompok rakyat Singasari dapat bertindak sendiri atas siapapun juga, bahkan atas pimpinan pemerintahannya, apakah jadinya negeri ini? Pada suatu saat sekelompok rakyat bertindak sendiri atas Tuanku Anusapati. Di hari mendatang, apakah kita akan dapat menjawab seperti jawaban itu jika sekelompok rakyat beramai-ramai membunuh Tuanku Tohjaya karena tidak puas dengan sikap dan caranya memerintah? Panglima itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, itu memang tidak boleh terjadi. Yang terjadi pada Tuanku Anusapati akan menjadi pengalaman yang pahit bagi Singasari sehingga hal serupa itu tidak boleh terulang. Dan yang sudah terjadi biarlah terjadi tanpa pengusutan. Pengusutan hanya akan menambah persoalan di saat serupa ini. Tuanku Tohjaya harus menunjukkan kebesaran jiwanya. Meskipun kakandanya terbunuh, namun ia tidak mendendam dengan syarat bahwa rakyat akan menjadi tenang. Jangan menjawab seperti kanak-kanak, wajah Mahisa Agni menegang. Jika pengusutan hanya akan menambah persoalan, maka tidak perlu kita mencari dan menemukan orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Juga apabila kelak seseorang telah melakukan kejahatan atas Tuanku Tohjaya. Panglima itu terdiam sejenak. Namun agaknya Tohjaya sendiri tidak dapat lagi menahan kemarahannya mendengar pembicaraan itu sehingga katanya, Mahisa Agni, sekarang akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.